Karena kita bisa jadi salah bikin atau bisa saja kita sembarang karena kita sering ngelihat orang nyeduh terus akhirnya kita ikut-ikutan. Itu tadi yang sempat kita obrolin di depan. Jangan sotoy. Jangan sotoy. Jangan sotoy. Seruput dulu, ngopi dulu. Di bagian belakang, terutama di cara penyajian ya teman-teman, di atas ini sangat penting banget infonya sebenarnya loh. Karena namanya kopi, kita mau bikin, harusnya kita tahu dong cara penyajiannya yang benar. Tetapi karena itu tadi, kita sering menyepelekan sebuah ilmu rutin yang kita nggak mau belajar, akhirnya kita asal tuang aja. Nah, di sini ada satu statement, satu kata ya yang saya ambil adalah seduh. Nah, sering ya kita mendengar baik itu minuman-minuman instan ataupun sebenarnya varian minuman yang lain ada kata seduh. Oke, nanti kita juga akan tanya beberapa orang yang sudah kita wawancara terkait dengan seduh. Nah, terus sekarang kita akan tanya Ajun. Kalau Ajun, seduh itu apa, Jun? Seduh. Kalau seduh menurut saya sendiri itu ngebrew. Kalau di kopi kan brewing ya, nyiram air panas ke minuman, ke kopi ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada juga pengetahuan yang bisa kita pelajari, termasuk ini juga menalar sains. Kalau teman-teman misalnya bingung dengan sebuah istilah atau masih asing dengan istilah tertentu, misalnya tadi coffee blend atau misalnya seduh, brewing. Nah, ingat kita punya salah satu media yang sekarang ini sangat populer, internet. Nah, gunakan hal tersebut sebagai sumber belajar. Itu juga cara untuk kita bisa memanfaatkan sekitar kita, tapi tetap belajar. Kita bisa pakai KBBI online, Kamus Bahasa Indonesia yang online. Oke. Nah, itu sudah ada juga. Kita tinggal ketik seduh. Nah, ada yang unik, Jun. Ketika aku ketik seduh, ternyata di KBBI online itu tertulis itu bukan bahasa baku. Bahasa bakunya adalah menyeduh. Ya, jadi kalau ditulis seduh di KBBI itu, dia nggak akan muncul artinya, tapi yang dia akan tulis adalah tolong lihat menyeduh. Nah, sekarang aku ketik lagi menyeduh, begitu ya. Nah, ternyata ini sebuah aktivitas, yaitu menyiram atau mencampurkan sesuatu dengan air panas. Itu tadi ya. Seduh ya? Seduh dengan arti menyiram sesuatu dengan air panas. Itu seperti tadi, rutinitas akan menjadi tidak berharga kalau kita menganggapnya kita sudah paham, ya sudahlah dilewatkan gitu saja. Banyak sekali yang kemudian ini entah praktek gagal atau gimana ya, memasukkan air panas dulu kemudian baru serbuk kopinya atau bubuk kopinya. Nah, tapi ada juga yang bubuk kopinya dulu baru air panasnya. Nah, maksud saya adalah ketika kita menggunakan penalaran ilmiah, kita harus melihat bahwa konteks seduh ini maksudnya menyiram sesuatu. Berarti serbuknya harus dimasukkan duluan. Berarti bukan airnya yang disiram, bukan kopi airnya ya? yang di air duluan kemudian dikasih kopi, kan akhirnya ngambang, John. Iya benar. Kadang ada loh yang kayak gitu. Ya, itu hal yang rutin yang orang anggap nggak apa-apa toh nanti jadinya sama-sama kopi aja. Ya, betul. Nanti kan sama-sama diminum. Tapi ingat teman-teman, kalau kita ingin belajar dan mengembangkan penalaran ilmiah itu punya step yang jelas, punya sudah ada makna. Pattern yang dibikin. Betul. Dan punya makna, Jun. Karena ketika kita menyeduh, artinya suhu yang dari air tersebut yang akan masuk ke dalam atau akan tersiram ke bubuk kopi itu masih dengan suhu yang tinggi, sehingga dia bisa membuat kopi tersebut maksimal dalam bentuk aroma. Rasa, ya kan, yang dicari dari kopi kan itu kan. Tapi kalau kita terbalik,
melakukannya, bisa saja terjadi perubahan suhu sehingga tidak maksimal rasa ataupun aromanya. Nah, itu kan beda banget ya, maksudnya gimana ya? Itu hal yang dianggap sepele tapi ya beda banget sebenarnya. Kalau kita mau menikmati sesuatu yang premium ini tadi, ya kita lakukannya dengan benar dong. Nah, kan betul, gitu betul. Intinya. Padahal sudah ada instruksi yang sudah capek-capek dibikin, harusnya bisa dilihat di situ. Betul. Tapi kita malah lebih seringnya mencontoh kegiatan-kegiatan yang sudah kita lihat. Maksudnya kita mengabaikan instruksi itu loh. Ya, itu. Nah, terus nggak berhenti tentang hal itu. Selain kita mencoba untuk menalar ilmiah tadi, mari kita koneksikan atau hubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Kayaknya sih kalau misalnya dibahas seperti ini jadinya ribet ya. Tapi percayalah, ketika sudah melewati step tersebut, kalian akan lebih berkualitas intinya. Nah, tadi kan ada kata coffee blend. Betul. Artinya campuran antara varian beberapa biji kopi. Nah, di sini infonya adalah varian kopi Robusta dicampur dengan Arabica. Terus ada kata seduh. Ternyata di sana juga ada ilmu nih. Ini aku bacakan ya. Salah satu co-founder dari rumah kopi Ranin yang sudah disitasi atau diwawancara oleh lifestyle.kompas.com, Kompas nih ya. Nah, itu bernama Uji Sapitu menyatakan bahwa kalau Robusta itu memiliki suhu yang lebih tinggi, atau misalnya dia lebih tahan pada suhu yang lebih tinggi, bisa sampai 95 derajat Celcius. Tapi kalau Arabica, dia itu lebih rentan. Dia menyampaikan di sana kisaran 90 sampai 93 derajat Celcius. Jadi kalau kita ingin menyeduh kopi blend, berarti kita menggunakan air hangat. Air hangat. Nah, karena di situ ada kombinasi suhu. Air hangat tuh tolok ukurnya nih, indikasinya itu apa? Maksudnya ada rasio suhunya seberapa kira? Nah, kita bisa merujuk dari yang disampaikan Uji Sapitu tadi. Kalau Robusta kan lebih tinggi nih, 95 derajat Celcius. Kalau Arabica 90 sampai 93. Berarti kan di range itu, antara itu ya. Berarti teman-teman, kalau dari mendidih nih ya, 100 derajat Celcius mendidih gitu, terus langsung dituang, berarti penurunan suhunya kan belum signifikan nih. Betul. Nah, itu bisa kurang memaksimalkan rasa. Kadang tuh ada yang punya pikiran, kalau kopi nggak panas itu nggak enak, nggak jos. Tapi itu salah ya. Sebenarnya itu salah. Itu bisa pengaruh sama pas kita minum kopi panas, lidah kita bisa terbakar, nyonjos gitu betul. Ya, bisa sakit. Itu akan menciderai indera perasa gitu. Kalau kita minum kopi dengan keadaan panas gitu. Nah, di situ sudah dikasih penjelasan. Ya, untuk menyeduh kopi dengan suhu tertentu. Ya, tujuannya supaya aroma dan rasa dari kopi sendiri bisa maksimal. Betul banget. Gitu. Dan juga tidak mencederai indera perasa. Ya, benar banget. Nah, dari situ kan sebenarnya belajar dari hal simpel kan, Jun? Bener. Belajar dari hal simpel, belajar dari hal-hal yang rutin kita lakukan, tapi sebenarnya kita tahu makna di balik hal tersebut gitu ya. Ada juga orang yang ngomong, wah ini kalau airnya nggak mendidih, kopinya nggak mateng. Betul. Nggak mateng tuh maksudnya apa? Emang masakan? Nah, kayak gitu juga makanya. Okay. Nah, ini kan kopi sachet ya, kopi instan. Jangan juga nanti kita berpikiran, wah ini berarti diterapkan juga di kopi-kopi yang misalnya dari biji, yang ada orang kan yang punya grinder sendiri, kemudian ditubruk sendiri ya, di kopi tubruk sendiri. Nah, itu pun juga berbeda caranya. Ya, berbeda. Nah, pada hal ini memang kita bahas kopi, tapi lebih ke arah gimana sih kita itu cari knowledge dari hal simple. Itu yang sangat penting dalam hidup kita dengan berbagai macam usia. Pasti dengan berbagai macam konteks penalaran. Betul. Nah, dengan demikian kita itu bisa lebih adaptif terhadap segala macam perubahan, dan kita lebih enjoy untuk belajar. Itu sih inti yang paling penting tuh, enjoy dalam belajar itu loh, Jun. Nah, untuk bahasan yang terakhir nih, Jun,
kita mau main-main sedikit nih, mau bandingin kopi. Ada produk kopi yang seperti ini ya, ini brand kopi A, kemudian ada brand kopi B. Dua brand kopi ini juga gampang banget ditemukan, dimanapun ada. Harganya super terjangkau. Di rumah pun bisa jadi dua-duanya ada, ya kan? Karena ada yang punya selera brand A, brand B, mungkin ibunya selera brand A, bapaknya brand B dan lain sebagainya. Nah, menurutmu nih, dari dua brand ini, kira-kira semuanya bisa pakai es nggak ya? Atau bisa nggak kita minum dengan dingin? Kalau menurutku sih bisa-bisa aja sih ya. Menurutmu bisa-bisa aja ya? Iya. Oke, nanti kita juga tanya ya teman-teman yang kita wawancarai, apa sih pendapat mereka? Bisa nggak dua brand ini diminum dingin? Diseduh ya? Gimana ya ngungkapinnya ya? Menurut aku sih kayaknya diseduh tuh itu kan berarti konteksnya kopi instan ya. Berarti kopi yang disajikan. Seduh menurut saya dia dituang sama air panas gitu. Menurut saya kopi dulu baru dituang air panas. Oh, oke. Menurut aku bisa dua-duanya, Kak. Kurang cocok sih ya. Soalnya setahu saya biasanya minuman atau produk yang minuman tuh pakai air panas sih. Jadi jarang ada yang bisa pakai air dingin. Kalaupun dituang pakai air dingin bakal nggak nyampur, jadi nggak ada rasanya gitu. Nah, ternyata sekali lagi kita bisa cari penalaran itu lewat bungkus belakang dari brand ini. Tuh, dari cara penyajian kedua brand ini. Kalau kita perhatikan, bisa cari di Google juga. Google juga bisa jadi cara belajar yang terbaik. Jadi Google nggak cuma untuk stalking Instagram mantan yang sudah diblok atau untuk stalking yang lain yang kalian udah diblok, jadi harus nyari dulu di Google. Nah, itu dia. Tapi bisa untuk belajar kayak gini. Produk brand yang ini nih ya teman-teman, yang berwarna coklat ini, dia tidak menyarankan untuk membuat kopi ini langsung dengan air dingin. Oh ya. Ya, nih tidak disarankan di sini. Oke. Tetapi yang produk brand ini, teman-teman, aku buka lagi ya brandnya. Nih brandnya. Di sini di belakang dia sudah ditulis dua jenis cara penyajian sekaligus, baik itu panas ataupun dingin. Dan di brand ini dia langsung bisa dicampur dengan air dingin. Kenapa ya? Kenapa bisa Nah, begitu? ini makanya. Tapi sebelum bicara tentang kenapa ya, kita kan sering nih di kehidupan sehari-hari pakai brand ini. Wah, aku pengen minum air dingin. Akhirnya ini langsung dikasih air dingin, menggumpal. Ya kan? Tapi ini enggak. Oke. Tapi yang ini enggak. Yang ini menggumpal nih. Nah, kadang diaduk-aduk udah sampai jengkel gitu ya. Jadi mau minum kopi tapi jengkel. Bisa dipraktekkan teman-teman kalau kalian nggak percaya. Nah, itu bagus Jun. Itu praktikum IPA Jun. Nggak apa-apa. Belajar dari sesuatu yang salah. Coba deh praktekin ini pakai air dingin. Jadi teori itu harus dipraktekkan ya. Bener. Dan belajar salah itu nggak apa-apa. Oke. Nah, dari sumber yang saya baca, ini terjadi karena perbedaan proses brewing atau penyeduhan. Ya. Dan tentu perbedaan tersebut terjadi karena proses dari biji sampai ke serbuknya juga berbeda. Kalau kalian buka dua produk ini, bentuk serbuknya aja sudah berbeda. Dan perlu diingat, ini bukan pure hanya kopi saja. Dan produk ini pure kopi saja. Di sini sudah ada susu, gula. Kok bisa ya gula jadi bubuk ya? Nah, itu prosesnya gimana? Itu proses juga tuh. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan Ajun ini mungkin nggak bisa nih kalau dalam satu konten kita bahas semua. Tetapi paling nggak nih kita belajar. Next video. Betul. Next video kita belajar. Bahas ini ya. Bener banget, bisa buat PR di rumah. Tapi paling nggak kita tuh tahu nih peluang-peluang gimana sih caranya kita belajar dari hal simple yang ada di rumah. Itu yang lebih penting. Jadi konten Ngopi Edukasi mencoba merealisasikan
praktek-praktek atau teori-teori yang ada di mungkin di sekolah, di buku-buku dan lain sebagainya supaya kita beneran bisa belajar dengan lebih nyaman, Iya. lebih enak. Betul. Gitu. Nah, untuk closing nih ya dari konten ini, jadi memang semua pertanyaan nggak bisa dijawab ya, tapi paling nggak tadi sudah ada poin-poinnya. Yang pertama, untuk bisa melakukan penalaran ilmiah, kita harus meningkatkan curiosity, Oke. rasa ingin tahu. Masalahnya, kalau rasa ingin tahu tidak dikembangkan, ya sudah, kita akan menganggap semua hal itu seperti selayaknya terjadi dan itu adalah rutinitas biasa. Jadi kita nggak akan belajar dari apapun. Betul. Bahkan dari minum kopi pun kita tidak belajar. Yang kedua, kita mengembangkan kekuatan pertanyaan. Nah itu tadi, kayak misal ya, kenapa sih di proses tengah tiba-tiba Ajun banyak tanya nih. Nah itu sebenarnya aku sudah senang karena berarti Ajun sudah bisa naik step ke penalaran ilmiah berikutnya, yaitu mengembangkan kekuatan pertanyaan. Itu ya, oke. Karena dari pertanyaan manusia akan cari jawaban, dan cari jawaban itulah belajar. Oke. Tapi kalau hidup kita tidak pernah punya pertanyaan, kita hanya ingin diberi suplai materi dari guru ataupun dari buku, dan kita menganggap bahwa sekolah adalah gedung sekolah dan kita harus pergi ke sekolah mendengarkan guru atau mendengarkan dosen. Jadi kita tidak akan punya pertanyaan apapun. Pernah nggak Jun, kalau kamu mungkin ya nginget-nginget dulu di sekolah, ketika guru atau pas kuliah, ketika ada sesi, ada pertanyaan, Sesi tanya jawab. nah semuanya diam. Semuanya diam. Ada dua kemungkinan. Dia takut untuk bertanya. Oke. Kadang banyak banget dianggap pertanyaan bodoh, padahal nggak ada pertanyaan bodoh. Iya. Yang kedua, dia sendiri bingung mau nanya apa. Oke. Nah, sayangnya yang nomor 2 ini yang paling bahaya. Kalau kita sendiri bingung mau nanya apa, berarti kita sendiri bingung mau belajarnya gimana. Betul. Nah, itu ya. Jadi yang pertama curiosity, yang kedua kualitas atau meningkatkan pertanyaan kita. Yang ketiga, kita harus mau membaca, mencari ilmu. Budayakan membaca. Betul, membaca nggak cuma pakai buku-buku tebel ya teman-teman. Sekarang baca pakai kompas.com bisa. Ya, media elektronik. Media elektronik bisa, pakai sumber-sumber online yang lain pun juga bisa yang kalian senang. Yang ketiga, tadi sudah Ajun kasih cuplikan. Coba deh kalau kalian kurios, pengen tahu, pertanyaannya belum kejawab, dipraktekin aja langsung. Betul. Kalau pengen tahu produk brand ini gumpal nggak ya kalau dikasih air dingin, praktekin Langsung aja. Langsung praktekin aja. Betul. Nah, dari situ nanti kalian akan tahu. Terus yang berikutnya nanti kalian bisa confirm atau konfirmasi lewat online, media online, sumber terpercaya dan juga narasumber-narasumber di sekitar kalian. Guru bukan hanya seseorang yang berseragam dan berdiri di depan kelas. Semua orang di dunia ini bisa jadi guru dan bisa menjadi sumber pengetahuanmu. Aku bisa belajar kopi dari seorang barista yang namanya Ajun. Dan dia adalah guru saya. Nah, begitu juga Ajun bisa juga belajar dari saya. Saya bisa belajar dari orang lain, termasuk kalian juga bisa belajar dari saya bisa belajar dari kalian. Oke. Nah, itu dia tadi bahasan kita seputar ngopi edukasi dengan topiknya tadi Kopi sachet. penalaran IPA dalam rumah. konteks kehidupan di rumah ya. Nah, terus kita juga ada pembahasan baru rupanya untuk membahas apa tadi proses-proses dari barang-barang yang kita temukan di rumah, ternyata itu memiliki penjelasan ilmiahnya. Nah, nanti Mas Gama dengan next konten, next video akan membahas hal itu. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran, silakan ketik pertanyaan jika ada pertanyaan di kolom komen, dan jangan lupa subscribe dan like dan juga share ya video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan dukung terus channel Ngopi Edukasi supaya kita bisa terus produksi video terus yang untuk memproduksi konten-konten yang mengedukasi semuanya. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena belajar tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan usia. Betul banget.
Belajar bisa di mana saja, kapan saja, sama siapa saja. Oke. Itu dia konten Ngopi Edukasi kita hari ini dan sampai jumpa di next video. Bye. Saya Jung. Saya Gama. Bye. Bye. Ngopi Edukasi. Berbagi informasi pendidikan dengan diskusi.